Yo yo yo, selamat datang di The Half Channel. Kali ini di video gua kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul The Iceline. Film ini menceritakan seorang kakak yang bekerja sebagai polisi yang kehilangan adiknya karena dibunuh oleh orang lain, dan dia berusaha mengungkap pelakunya. Nah, seseru apa film ini? Tak usah berlama-lama, let's check this out. Film ini diawali dengan tampilan gambar pulau dan berlanjut ke hunian mewah yang sedang live musik. Setelah musik selesai, sang penyanyi pun bertemu dengan pemilik tempat itu. Pelayan pun datang dan tak sengaja membakar temannya. Tapi malah langsung dibunuh oleh pemilik hotel. Dan sang penyanyi pun dipaksa untuk bekerja di sana. Scenes pun berpindah, tampak seorang yang hanyut dan film pun dimulai. Scenes berpindah ke kota. Diketahui ada dua orang yang sedang basa-basi, namanya Mark dan Bill, yang menunggu sesuatu. Yang ditunggu pun tiba dan terjadilah pertukaran sabu dengan uang. Namun malah terjadi pertempuran dan diketahui mereka berdua adalah seorang polisi. Tiba-tiba Mark mendapat panggilan dari seseorang. Ternyata panggilan tersebut adalah kabar kematian adiknya yang dihabisi di awal film. Dan pemakaman pun dilakukan. Ivan, please. We never met. I'm really sorry. If there is, please let me know. So sorry for your loss. Mark pun kembali ke rumah bersama sang ibu dan tangis sedih pun terjadi. Everything is gonna be okay. Mark pun pergi ke kapolsek terdekat dan bertemu dengan kawan lamanya agar bisa mengetahui kenapa adiknya tewas. Namun sang kapolsek itu tidak memiliki jawaban, bahkan terkesan menca-mencli. Kemudian Mark juga mengunjungi kawan lamanya dan berbasa-basi, dan akhirnya kawan lama tersebut bercerita bahwa pulau ini ada seorang mafia bernama Alvarez yang mengendalikan ekonomi dan geng-geng di sana, dan juga menceritakan bahwa adiknya sudah 2 bulan bekerja di klub milik dari Alvarez. Mendengar cerita ini, Mark pun mulai penyelidikan. Mark langsung pergi ke kafe dan bertemu dengan Alvarez, menanyakan terkait adiknya yang terbunuh. Namun, Alvarez mencela-mencela dan malah memberikan alamat kafe yang mungkin dikunjungi sang adik. Dan Mark juga mengancam Alvarez sebelum dia pergi. Tak kalah, Alvarez juga meminta sebuah geng untuk menghabisi Mark. Scenes berpindah ke Mark yang pergi menemui teman lama untuk mengambil paket rahasia yang akan muncul kegilaan. Mark pun mulai menggali dan isinya adalah senjata. Malamnya, Mark pergi ke kafe yang diberikan oleh Alvarez dan malah langsung diserang dan pertempuran pun terjadi. Malah geng motor pun juga. Bahkan geng motor ini akan menggerebek rumah ibunya Mark.
ternyata rumah Mark sudah diamankan dan sang geng motor pun mengambil foto dari rumah itu. Ternyata Mark dan ibunya sudah mengungsi di rumah lain. Sins berpindah ke Kapolsek yang melakukan penyelidikan dan datang ke bar dan ke rumah Mark. Saat ke rumah Mark meminta Kapolsek tersebut bekerja sama dengannya untuk merubah kondisi pulau ini. Pak Kapolsek pun memberi informasi agar Mark pergi ke Nora, penyanyi yang di awal film menyaksikan kematian dari adiknya. Sins berpindah ke para geng motor yang menerima hukuman atas kegagalan mereka, dan eksekusi pun dilakukan meski geng motor tersebut memberikan foto. I have a photo. Think I know to get this guy. Runs the island dojo. Dan akhirnya diketahui bahwa Alvarez memanggil tim khusus. Sins berpindah ke Mark. Mark pun datang ke kos Nora, sang penyanyi, dan meminta informasi dengan jaminan akan dikeluarkan dari pulau ini dan menginformasikan bahwa sang adik dihabisi oleh Alvarez hanya karena menumpahkan anggur. Dan untuk kabur, Nora diserahkan ke Pak Kapolsek. Tim khusus dari Alvarez pun tiba dan segera melakukan pencarian. Dan jadilah perlawanan. Pak Kapolsek juga menerima pesan bantuan untuk melawan. Dan akhirnya tim tersebut memilih Mark, a killer! Go, Nate. Yeah, these guys were not in. First thing is to get my mom, so I'm going back to the station and see what. Sins pun berpindah ke Alvarez yang menghukum kepala kos dengan overdosis karena tidak bisa menjaga Nora. Yesterday, when I dropped off some dope. Did she use it? Open his mouth. Sins berpindah ke Pak Kapolsek yang sedang menyelidiki, dibantu oleh Bill untuk mengetahui siapa penjahatnya. helping me with it. You know the fingerprints belong. Pretty vicious. Give it to me straight. Mark and Thanks again. Mark kemudian menitipkan ibunya ke teman lamanya dan Aquila memutuskan untuk ikut bertempur. Sedangkan Pak Kapolsek ke gereja dan menitipkan surat ke pendeta kemudian pergi. If anything happens, Sins berpindah ke bos mafia yang memerintahkan anak buahnya untuk melakukan segala cara. we'll make a mess if I have. Kemudian Sins berpindah lagi ke Pak Kapolsek yang tiba-tiba datang dan sudah terluka parah. Dan ternyata tempat itu sudah terkepung. Dan akhirnya mereka pun menculik Aquila. Dan diketahui akhirnya Pak Kapolsek pun gugur dan dilakukan May I pemakaman. please speak? Helped us to build so that we can call this island. Manuel Alvarez, Aquila hostage, is killed both Akeem, Nate Wayland. And for the island, my brother die in vain. Let me find Aquila. If you hear, reach out to me. That concludes everything for today. Tak lupa Pak Pendeta pun memberikan surat dari Kapolsek ke Mark. Sins berpindah ke Aquila yang sedang disiksa oleh Alvarez. I'm going to take. Everyone, Mark pun datang dan langsung mengeklaim bahwa dirinya sekarang adalah Kapolsek dan meminta semua polisi untuk menyebarkan informasi itu dan menunggu Alvarez di kantor. Waiting for. Dan Mark pun berhasil membuka laptop dan menemukan kejahatan Alvarez. For money.
Scenes berpindah ke dua anak kecil yang melihat pengawal Alvarez dan melaporkannya ke Pak Kapolsek baru atau Mark. Bandit Hotel. Hey, Banlaw. Tiba-tiba Phil pun masuk dan mengatakan Nora aman dan menawarkan bantuan. Come on, cut the bullshit. Alvarez menelpon Mark untuk melakukan pertukaran jam 7 pagi. Dan Mark juga mengabari Phil untuk bersiap jam 7 pagi. Esok pun tiba, segala persiapan dilakukan. Tim Phil menyelamatkan Aquila dan Mark melakukan penukaran. Let's move. Well, where's Aquila? No problem. Just that we're here. Wait, hey! Come out real. My gun. Okay. Dick. Mark. Okay, right. Take the gun out. Aquila pun akhirnya berhasil selamat. 7 o'clock. Nora won't be gone. She's safe. I wish I could say the same. Kill the puta! Mátala! Because they're near. Kill him. Tak disangka, penduduk pulau juga melakukan perlawanan. Things are starting with you. 'Cause I'm gonna have to settle for. Dan akhirnya Mark pun menang bersama dengan penduduk pulau. Dan setelah situasi menjadi damai, Mark pun juga melamar Aquila. Dan film pun berakhir. Terima kasih guys, jangan lupa klik subscribe ya. Yeah.